Saya Sekina Glorila Tuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Dimulai dengan kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kerangka kerja interaksi siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, komponen utama. Sistem menggunakan bahasa mesin, pengguna menggunakan bahasa tugas, masukan menggunakan bahasa masukan, dan keluaran menggunakan bahasa keluaran. Yang kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama, artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan oleh mesin, dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan menggunakan bahasa keluaran. Yang ketiga, fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Keempat, mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu dengan kacamata pengguna. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan secara teknis. Masuk dalam proses perancangan interaksi atau model siklus hidup dan proses. Yang pertama, model V atau V model. Model ini berpusat pada user, di mana pengulangan selalu dibutuhkan jika kebutuhan untuk user belum terpenuhi ketidaktahuannya tanpa harus memberikan software dengan lingkungan yang baru. Risiko pada setiap tahap dalam pengembangan dapat dikurangi dengan memahami kebutuhan user. Terdapat bermacam-macam persyaratan yang dapat dihasilkan. Yang pertama, fungsional, menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Non-fungsional, dapat berupa ukuran memori, jangka waktu respon, dan data apa saja yang perlu disimpan dan bagaimana penyimpanannya. Yang kedua, model waterfall. A. Requirements analysis atau menganalisis persyaratan. Di sini harus dapat menjelaskan apa saja yang diinginkan dan diperlukan oleh user. Untuk itu diperlukan adanya proses klarifikasi, perbaikan, penentuan kelengkapan dan ruang lingkup. Sebagai masukannya dapat berupa dokumen persyaratan dan keluarannya adalah ketetapan persyaratan. Terdapat bermacam-macam persyaratan yang dapat dihasilkan. Yang pertama, fungsional, menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Non-fungsional, dapat berupa ukuran memori dan jangka waktu respon, data apa saja yang perlu disimpan dan bagaimana penyimpanannya. Yang B, desain. Desain adalah penyusunan rencana atau konvensi untuk membangun objek atau sistem seperti dalam cetak biru arsitektur, gambar teknik, proses bisnis, diagram sirkuit, dan pola menjahit. Desain memiliki konotasi yang berbeda dalam bidang yang berbeda atau lihat desain disiplin di bawah. Dalam beberapa kasus,
pembangunan langsung dari objek atau seperti dalam tembikar, teknik, manajemen, cowboy coding, dan desain grafis juga dianggap sebagai desain. Yang ketiga, code atau kode. Dalam komunikasi dan pemrosesan informasi, pengkodean adalah proses di mana informasi dari sumber yang diubah menjadi simbol untuk dikomunikasikan. Decoding adalah proses sebaliknya, mengubah simbol-simbol kode kembali menjadi informasi yang dimengerti oleh penerima. D. Tes atau pengujian. Dalam tahap pengujian atas apa yang telah dibuat dan dicapai, bagaimana efek atau dampak yang akan diterima user, dan bagaimana manfaat yang akan diterima oleh user. Selanjutnya, maintenance atau pemeliharaan. Dalam tahap ini dilakukan koreksi atau pencegahan kesalahan dalam hardware oleh program pemeriksaan dan penggantian suku cadang, juga penghapusan kesalahan yang ada dan modifikasi perangkat lunak dalam menanggapi perubahan dalam spesifikasi atau lingkungan. Yang ketiga, model life cycle untuk CRAD, RAD. Model ini merupakan versi cepat dari waterfall. Model ini menggunakan Joint Application Development atau JAD, yang mana dalam model ini yang paling dibutuhkan oleh user adalah workshop JAD. A. Project Setup. Menampilkan apakah project adalah memiliki dampak apapun sering sangat sulit, namun dengan menetapkan tujuan yang tepat di tempat pertama, sehingga dapat dibilang bahwa dalam perancangan interaksi, project setup ditempatkan dalam urutan pertama. Yang B. JAD Workshops. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam model ini, JAD Workshop yang paling dibutuhkan. Aplikasi desain bersama atau JAD adalah proses yang digunakan di daerah prototyping, siklus hidup method, pengembangan sistem dinamis atau DSDM untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis saat mengembangkan sistem informasi baru bagi perusahaan. C. Iterative Design and Build. Merancang dan membangun model. Dalam tahap ini, sebuah aplikasi atau interface akan dirancang, apa yang dibutuhkan user, apa tujuan yang akan dicapai. D. Engineer and Test Final. Dalam jalur kerja model ini, Engineer and Test Final merupakan tes terakhir atau tahap di mana menjalankan aplikasi yang telah dirancang dan dibangun sebelumnya. E. Implementation Review. Pada alur kerja perancangan di model ini, Implementation Review adalah atau pelaksanaan tinjauan. Pada tahap ini, aplikasi yang telah dirancang dan dijalankan pada tes akhir dilakukan peninjauan yang mana berfungsi untuk melihat kesalahan dan memperbaikinya sebelum diterima oleh user. Yang keempat, model rancangan interaksi sederhana. Penjelasan model interaksi sederhana. Pertama, identifikasi kebutuhan dalam persyaratan sistem. Di sini, suatu sistem akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri. Selanjutnya, pengembangan desain alternatif atau desain konseptual dan fisikal. Membuat versi interaktif dari desain yang dihasilkan, mengevaluasi desain atau usabilitas dan user experience. Yang kelima, model siklus hidup STAR atau Hearthstone dan HLX 1998. Dalam siklus pemodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir. Misalnya, mulai dari menentukan konsep desain atau konseptual desain. Dalam proses ini akan langsung terjadi evaluasi untuk langsung ternilai apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user. Bila belum, maka akan terus berulang dievaluasi hingga benar-benar pas.